Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosa Afiliani dengan NPM 1006030318095 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai penelitian tugas akhir saya yang berjudul Penelusuran Pustaka Senyawa Aktif dan Mekanisme Aksi Aktivitas Antimikroba Ekstrak Daun Sirih Piper Batal L terhadap mikroorganisme penyebab gangguan kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut penduduk di Indonesia saat ini masih menjadi suatu masalah. Berdasarkan data Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 dan 2018, menunjukkan bahwa persentase penduduk Indonesia mempunyai masalah gigi dan mulut masih terus mengalami kenaikan. Prevalensi yang dijumpai pada tahun 2013 sebesar 25,9%, sedangkan di tahun 2018 sebesar 57,6%. Daun sirih hijau merupakan tanaman herbal yang banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Daun sirih hijau telah dikenal sebagai pencegah karies atau penyakit gigi dan mulut. Mekanisme aksi diperlukan untuk mengetahui efek utama suatu senyawa dan urutan peristiwa serta respon yang terjadi. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu apakah daun sirih memiliki aktivitas antimikroba terhadap mikroorganisme penyebab gangguan gigi dan mulut. Senyawa apa yang aktif berperan sebagai antimikroba dan bagaimana mekanisme aksi yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mengetahui senyawa aktif yang berperan sebagai antimikroba dan mekanisme aksi dari senyawa tersebut terhadap mikroorganisme penyebab gangguan gigi dan mulut. Manfaatnya yaitu diharapkan mampu memberikan informasi mengenai senyawa aktif yang berperan sebagai antimikroba dan mekanisme aksi dari senyawa aktif tersebut terhadap mikroorganisme penyebab gangguan gigi dan mulut. Selanjutnya masuk kepada metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yaitu systematic literature review. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah artikel-artikel ilmiah hasil penelusuran dari sejumlah penerbit bereputasi seperti Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, Springer Link, dan Wiley. Berikut ini merupakan diagram alir prisma yang digunakan. Dari 520 artikel yang diidentifikasi, kemudian di-screen menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga didapatkan 7 artikel eligible yang kemudian digunakan sebagai artikel utama pada penelitian ini. Selanjutnya masuk kepada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, Piper Betel memiliki aktivitas antimikroba terhadap mikroorganisme penyebab gangguan gigi dan mulut, di antaranya yaitu Escherichia coli, Streptococcus gordonii, Streptococcus intermedius, Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis, dan Candida albicans. Adapun senyawa aktif yang berperan sebagai antimikroba yaitu alipirocatechol dan hidroksikafikol dalam bentuk struktur seperti yang terlihat di layar. Aktivitas antibakteri yang pertama yaitu terhadap Escherichia coli. Mekanisme aksi yang terjadi yaitu hidroksikafikol mampu mengikat dan membelah DNA dengan bantuan koper. Kerusakan DNA yang terjadi menyebabkan terjadinya penghambatan pembelahan sel. Aktivitas antibakteri yang kedua yaitu terhadap Streptococcus gordonii. Adapun mekanisme aksi yang terjadi yaitu alipirocatechol mampu menghambat pertumbuhan atau perbanyakan bakteri patogen dengan cara menghancurkan dinding sel bakteri. Aktivitas antibakteri yang ketiga yaitu terhadap Streptococcus intermedius. Mekanisme aksi yang terjadi menurut UMA 2018, alipirocatechol mampu mengganggu membran sel patogen sehingga menyebabkan kebocoran komposisi sel esensial dan kematian sel. Selain itu, menurut UMA pada tahun 2020 ditemukan bahwa alipirocatechol juga dapat menghambat pembentukan biofilm bakteri serta mampu menghancurkan membran sel bakteri dan menyebabkan disfungsi membran sel. Aktivitas antibakteri yang keempat yaitu terhadap Streptococcus mutans. Mekanisme yang terjadi menurut UMA 2017, senyawa alipirocatechol mampu menghambat bakteri dengan menghancurkan dinding sel bakteri. Pada penelitian tahun 2020 ditemukan bahwa alipirocatechol dapat menghambat pembentukan biofilm bakteri. Menurut Sarma, senyawa hidroksikafikol bekerja dengan menghambat pembentukan biofilm bakteri yang dihasilkan oleh bakteri. Hidroksikafikol tidak hanya efektif dalam menghambat pembentukan biofilm, namun juga efektif dalam membasmi biofilm yang terbentuk sebelumnya. Aktivitas antibakteri yang kelima yaitu terhadap Streptococcus sanguinis. Mekanisme aksi yang terjadi yaitu alipirocatechol dapat mengganggu dinding sel bakteri dengan cara memblokir aktivitas enzim A, yang dimana enzim A ini adalah enzim yang mengkatalisis biosintesis peptidoglikan dalam pembentukan dinding sel. Dalam menghambat aktivitas enzim A, maka bakteri dapat terbunuh. Aktivitas yang terakhir yaitu terhadap Candida albicans. Mekanisme yang terjadi mirip dengan antibakteri. Menurut UMA 2017 dan 2020, alipirocatechol dapat menghancurkan dinding sel dan merusak DNA jamur, sehingga mengakibatkan penghambatan tunas jamur. Menurut Nurdin 2013, daun sirih dapat memodifikasi trofobisitas pembentukan dinding sel, yang berpengaruh pada kemampuan jamur untuk melekat dan membentuk biofilm pada permukaan.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu daun sirih hijau berdasarkan informasi data yang diperoleh terbukti memiliki aktivitas antimikroba terhadap mikroorganisme penyebab gangguan gigi dan mulut. Adapun senyawa aktif yang berperan sebagai antimikroba yaitu alipirokatekol dan hidroksikatekol. Mekanisme aksi daun sirih hijau sebagai antimikroba sangat beragam, namun yang paling dominan adalah melalui penghambatan dinding sel. Saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam menggunakan metode ekstraksi modern atau yang dimodifikasi. Selanjutnya, dibandingkan aktivitasnya, kemudian dikembangkan menjadi produk sediaan obat kumur atau yang lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.